Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kembali kita bisa bermajelis untuk melanjutkan pelajaran kita dalam risalah yang mubarakah, salasata usul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahmatullahi alaih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari beberapa jenis ibadah. Doa, kemudian al-khauf, war-raja, at-tawakkul. Ya. Kemudian yang sama dengan al-khauf, ar-rahbah. Maknanya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Kemudian yang sama dengan ar-raja apa? Ar-ragbah. Ini sama maknanya dengan ar-raja. Kemudian kita juga sudah pelajari al-khusyu. Ya. Kemudian ada satu lagi yang sama maknanya dengan al-khauf war-rahbah, yaitu al-khasyah. Ya, jadi syariat kita, syariat Islam itu kaya dengan istilah-istilah yang mirip. Ya, mirip. Inti maknanya sama, tetapi mempunyai sedikit perbedaan dalam pendalaman maknanya. Ya, itulah keistimewaan syariat dan juga bahasa. Jadi ketika orang bicara tentang khauf, bisa berdalil dengan ar-rahbah, bisa berdalil dengan al-khasyah. Demikian juga sebaliknya. Apalagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semuanya takut. Cuma kalau mau didalami maknanya ditambah sedikit penjelasannya. Demikian juga kalau berharap ar-ragbah. Nah, malam ini nanti ada makna yang mirip dengan tawakal, tapi sebelumnya ada namanya inabah. Ya, pelajaran kita sekarang ini inabah.
Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Inabah artinya arruju, kembali. Ya. Jadi ini amalan hati. Kembali ke mana? Arruju ilallah. Makanya dikatakan wa anibu ilallah. Kembalilah kepada Allah. Wa aslimu lahu, dan tunduklah, merendahkan dirilah kepadanya. Nanti akan kita bahas setelah membahas ini semua 14 macam ibadah tentang pengertian Islam. Kalau rujuk artinya kembali. Kembali apa? Kalau kita bersalah, namanya apa? Kalau kembali, kalau salah. Hah? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kan begitu ya. Jadi inaba maknanya sama dengan at-taubah, bertaubat. Kembalilah kepada Allah, artinya ya bertobatlah kepada Allah. Jangan bertobat kepada selain Allah. Jangan kembali kecuali hanya kepada Allah. Bahkan tidak boleh memohon ampun kecuali kepada Allah. Ya. Kecuali dosa yang terkait dengan sesama makhluk. Tapi kalau terkait dengan keyakinan, tauhid, akidah, keimanan, maka inabah atau tobat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka walaupun tidak sama persis ya, maka para ulama menyebutkan bahwa inabah ini kembali kepada Allah harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, mahabbatullah. Ya, mencintai Allah. Kalau orang rujuk kepada istrinya karena dia cinta kepada istrinya, ya, kembali tumbuh cintanya. Ini keyakinan. Jadi kalau kita mau bertobat dari kesyirikan, pelanggaran-pelanggaran yang lain yang mengikuti dari ketidaksempurnaan iman, maka harus ditumbuhkan kalau mau kembali cinta kepada Allah. Maka orang tidak akan tobat atau kembali kepada Allah yang baik kecuali ada tumbuh kecintaan kepada Allah. Ya kan? Bagaimana dia mau kembali kalau dia tidak cinta? Ya. Yang kedua, al-khudu. Tunduk, patuh, merendahkan diri kepada Allah. Ini kalau mau kembali kepada Allah ya artinya hanya merendahkan diri kepada Allah. Bukan merendahkan diri kepada manusia. Makanya kalau orang bertobat, inabah kepada Allah, jangan sungkan kepada manusia. Oh, saya tidak enak kalau saya ke masjid, dulu tidak pernah ke masjid. Dia baper.
baper kepada makhluk, tapi tidak baper kepada Allah. Atau lebih cinta kebiasaan. Tidak enak kebiasaan kita begini, walaupun itu dosa. Apalagi kalau kebiasaan yang mengandung kesyirikan. Ya, kalau dia kembali kepada Allah, ya dia hanya menundukkan diri, merendahkan diri, menghinakan diri hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Kalau masih mengagungkan makhluk, dia tidak akan bisa inabah yang baik kepada Allah. Antum? Yang ketiga, al-iqbalu alaih. Iqbal artinya menyambut. Istiqbal artinya menyambut. Jadi kalau iqbal artinya menyambut, kembali kepada Allah, disambut. Apa perintahnya Allah dikerja. Apa yang Allah senangi dikerja. Ya kan, kalau orang disambut kan disiapkan biasanya apa yang disukai ya. Kalau ada tamu kita sukai, kita akan siapkan apa yang dia sukai. Jadi kalau kita inabah kepada Allah, sambut kembali ya petunjuk-petunjuk Allah. Ajaran-ajaran atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru bisa inabah yang benar. Sambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumal jum'ah fas'au ila dzikrillah. Kan disuruh menyambut. Fas'au, bersungguh-sungguh bersegeralah kalian mengingat Allah. Maka kalau Allah kembali, ya sambut. Disambut dengan kecintaan, dengan ketundukan, dengan kesungguhan. Yang terakhir, al-i'rad amma siwahu. Ya, kalau kembali kepada Allah, dia harus, kalau dia tadi menyambut, maka sempurnanya sambutan itu kembalinya kepada Allah. Kalau dia berpaling kepada selain Allah, ya berpaling dari selain Allah. Jadi segala ajakan, ajaran, keyakinan, apapun bentuknya, dia sudah tidak mau. Itu baru namanya rujuk yang baik. Kembali kepada Allah. Maka segala selain daripada Allah, dia belakangi. Itu namanya i'rad, artinya dia belakangi. Menuju kepada Allah. Jadi berjalan kepada Allah, dia belakangi segala sesuatu selain daripada Allah. Segala macam kesyirikan, segala macam wasilah yang mengantar kepada kesyirikan, sekarang dia balik, berbanding terbalik. Bukankah dulu sahabat sebagiannya melakukan kesyirikan? Ketika dia kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, ditinggalkan semua perbuatan-perbuatan jahiliyah, khususnya segala macam kesyirikan. Itu namanya inabah kepada Allah. Ya, maka ini amalan hati. Siapa yang mengerjakannya, ya maka dia akan mendapatkan kabar gembira. Lahumul busyara. Gembiralah. Ya. Maka orang yang taubat, rujuk kepada Allah harus gembira. Jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan riba. Walaupun kalau dihitung nominalnya banyak, misalnya. Jangan sedih ditinggalkan pengikut atau ditinggalkan teman. Ya. Atau
dibully misalnya. Sekarang kan zamannya bully-bully ya. Dibully atau yang lain-lainnya. Karena begitu resikonya memang. Tapi Allah menjanjikan lahumul busyra. Mereka dijanjikan dengan kegembiraan. Yakni kegembiraan dengan kebaikan. Karena asas kebaikan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kebaikan itu terpenuhi kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hukumnya ya sama dengan sebelumnya. Kalau dia inabah kepada selain Allah, berarti itu adalah kesyirikan. Ya, syirikan. Takut kepada wali, melanggar, datang bertobat kepada wali bukan kepada Allah Subhanahu wa taala atau penghuni kubur dan seterusnya. Baik. Kemudian berikutnya ya. Ini kan sama mirip-mirip saja dengan sebelumnya. Apa berikutnya? Setelah inaba isti'anah. Isti'anah. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah ini mirip dengan tawakal. Maknanya sama, intinya sama. Walaupun tidak sama persis. Jadi ibadah ini mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Istilahnya beda, tapi maknanya sama. Walaupun ada sedikit ya perbedaannya. Jadi kalau orang bicara isti'anah berarti bicara makna tawakal. Cara tawakal artinya isti'anah. Coba perhatikan ayat dalam Al-Quran yang selalu kita baca minimal 5 kali sehari semalam. Surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Apa itu sedikit ya. Hanya memperjelas. Bukan mentafsirkan nanti lama. Apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Baru itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Al-Fatihah dimulai dengan pujian kepada Allah. Kemudian disebutkan sifat-sifat yang dipuji, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan Allah Rabbul Alamin memperkenalkan dirinya. Saya ini Ar-Rahmanir Rahim. Saya ini Maliki Yaumiddin. Ya kan? Karena yang berhak disembah ya yang mempunyai nama-nama yang sempurna. Nama-nama yang sempurna dan sebagian dari kesempurnaan nama-namanya itu diantaranya adalah Ar-Rahman Rahim dengan Al-Malik. Yaitu ringkasnya saja ya. Makanya dikatakan ini tauhid apa? Asma was sifat kan? Tauhid al-asma was sifat. Ini tauhid apa? Rububiyah. Sudah diterangkan di awal panjang lebar tauhid rububiyah, baru masuk ini. Sebagian tauhid uluhiyah. Siapa yang disembah?
Ya ini yang disembah. Rabbul Alamin. Siapa yang disembah? Ya Ar-Rahmanir Rahim. Siapa yang disembah? Maliki Yaumiddin. Bukan yang lain. Bagaimana bentuk penyembahannya? Ya inilah sebagiannya. Walaupun bukan seluruhnya. Ya, ini sebagiannya bentuk penyembahannya. Ya, maka dipelajari supaya penyembahan kita itu betul, benar, jangan keliru. Ya. Walaupun diyakini ini, ya, kalau ini salah, ya salah juga. Antum, sekarang setelah Allah perkenalkan dirinya, baru kemudian disebutkan iyyaka na'budu. Satu. Kemudian iyyaka nasta'in. Berarti seakan-akan penghambaan itu dua. Yang pertama ibadah, ya kan? Ya sudah disebutkan juga ibadah. Yang kedua, ini yang kita bahas, isti'anah. Jadi agama ini, ya, agama ini ibadah atau isti'anah. Kalau tidak menyembah, berarti minta pertolongan. Kan cuma dua ditulis di sini. Ya. Itu intinya. Ya. Jadi semua nanti aktivitas agama, apakah ibadah atau isti'anah. Makanya dulu kita sebutkan, tawakal kan termasuk amalan batin yang paling luas. Kita belajar, ya ada tawakalnya. Kita berzikir, ya ada tawakalnya. Apalagi bekerja. Sudah? Isti'anah artinya talabul auna, meminta pertolongan. Ya, meminta pertolongan. Maka kalau mau minta pertolongan kepada Allah, ya ibadah dulu. Ya ibadah dulu. Bahkan sebagian ibadah itu dijadikan sebagai pertolongan. Apa ayat yang sering kita dengar? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikanlah sabar dan salat penolongmu. Ya. Artinya kalau mau ditolong oleh Allah, ya perbaiki ibadahmu. Perbaiki ibadahmu. Makanya kita ini kaum muslimin tidak akan ditolong oleh Allah kalau tidak perbaiki ibadah. Dan ibadah tidak akan baik dan benar kecuali bertauhid. Kecuali bertauhid. Maka tidak akan turun pertolongan sebagaimana yang diharapkan, walaupun tetap ditolong. Kalau dia tidak perbaiki penghambaannya. Dan tidak akan benar penghambaannya kecuali benar tauhidnya. Makanya dakwah Nabi itu kan dimulai dengan tauhid, diisi dengan tauhid, dan diakhiri dengan tauhid. Jadi bukan embel-embel, bukan pelengkap, tapi dia adalah inti dari agama. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa bedanya tawakal dengan isti'anah? Ya, hakikatnya sama. Cuma bedanya tawakal itu kalau dalam syariat itu selalu
dihubungkan dengan Allah. Kalau isti'anah boleh dengan makhluk. Ya, boleh dengan makhluk. Karena itu tawakal dalam Al-Quran selalu tawakal ala Allah. Tidak pernah yang lain. Tapi kalau isti'anah, ya boleh kepada makhluk. Nanti akan kita sebutkan sebagaimana dalilnya di sini. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perbuatan hamba itu kan makhluk. Jadi boleh isti'anah dengan perbuatan makhluk yang mampu dia lakukan. Dia hidup, hadir, dan mampu dia lakukan. Tapi kalau kalimat tawakal tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Nah, inti dari isti'anah ada dua. Sebagaimana tawakal. Apa intinya? Iktimad. Dengan percaya. Tawakal juga kan begitu. Iktimad dan percaya. Bersandar dan yakin. Sekarang isti'anah kepada makhluk itu tidak ada yang sempurna. Tapi yang sempurna kalau isti'anah kepada yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya ya, kalau kita punya pekerjaan, kadang kita bersandar kepada orang lain. Ya kan? Siapapun kita, pasti sebagian dari pekerjaan itu tidak mungkin semua kita kerjakan. Maka keadaan sebagian pekerjaan itu diberikan kepada orang lain. Berarti bersandar kepadanya untuk mengerjakan ini. Kadang yang disandari itu sebenarnya kita tidak terlalu percaya. Tapi tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Maka isti'anahnya tidak akan sempurna. Misalnya kita sandarkan pekerjaan kepada tukang. Ya, sebenarnya kita tidak terlalu percaya, tapi tidak ada yang lain yang bisa kerja kecuali dia. Ya, sudah. Kita buat pondok, tidak mungkin kita yang mengajar semua pelajaran. Walaupun kita bisa, tapi kan tidak mungkin. Maka kita panggil orang untuk mengajar. Kita sandarkan padanya. Walaupun sebenarnya kurang percaya. Atau sebaliknya, ada ya orang yang kita percaya, tetapi sebenarnya tidak bisa dijadikan sandaran. Karena misalnya dia lemah. Ya, dia lemah. Saya kasih dia ngurus uang. Karena dia orangnya amanah. Amanah dalam mengurus uang. Tapi lemah dalam belanja. Misalnya tidak bisa ngurus. Tidak bisa ngurus itu uang. Tapi kalau jaga itu uang, bisa dipercaya. Kan ada sebagian manusia kan begitu. Ya, jarang sekali orang yang kita percaya sekaligus dijadikan andalan kan begitu. Jarang sekali. Itu pun tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, maka isti'anah yang sempurna ketika hanya kepada Allah. Karena dia sandaran yang paling kuat, tidak ada keraguan, dan dia siqah yang tidak ada lagi di atasnya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya, Allah paling kuat, segala macam. Ya, makanya ibadah yang sempurna isti'anah ketika isti'anah hanya
kepada Allah. Kita mengambil sebab-sebab. Setelah mengambil sebab, jangan lagi bersandar kepada sebab-sebab, tapi percaya kepada penyebab. Ya, sebagaimana dulu sudah kita terangkan dalam pembahasan tentang tawakal. Ya. Jadi seorang muslim hendaknya selalu hatinya ya isti'anah hanya kepada Allah. Kalaupun meminta bantuan kepada makhluk pada perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk, tapi hatinya tidak bersandar kepada makhluk, tapi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah namanya isti'anah yang sebenarnya. Ya, misalnya tadi ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohon pertolonganlah dengan sabar. Karena pekerjaan itu tidak ada yang bisa selesai dengan baik, bahkan tidak bisa dikerjakan dengan baik kecuali dengan sabar. Ya, kecuali dengan sabar. Karena itu semua nabi, semua rasul adalah orang yang paling sabar di antara kaumnya. Ya, walaupun ada yang lebih menonjol dibandingkan yang lain, tapi semua nabi dan rasul itu adalah orang yang paling sabar di antara orang yang ada pada zamannya. Ya. Kenapa didahulukan sabar daripada salat? Tidak dikatakan wasta'inu bis salati was sabr, tapi disebut sabar dulu baru salat. Salat bagian dari sabar. Karena tidak bisa orang salat kecuali kalau dia sabar. Tidak akan bisa dia jaga salatnya kecuali dia sabar. Ya kan? Salat, kita jaga salat tidak masbuk saja kan susah minta ampun ya. Ya. Jaga tidak masbuk. Baru tidak masbuknya dijaga itu sudah sulit luar biasa. Bagaimana lagi misalnya menjaga khusyuknya, menjaga misalnya shaf awal, macam-macam. Karena itu disuruh menjaga salat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Ciri orang mukmin alladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Ya, dia jaga salat. Ya, disebut salat digandengkan dengan sabar karena salat itulah lambang kesabaran. Kalau orang menjaga salatnya berarti dia bisa menjaga yang lain selain salat. Ini dari amalan. Kalau dia tidak jaga salatnya, lebih-lebih amalan yang lain. Ya, man dhayya as-salat ya, fa ghairuha adya. Siapa yang menyia-nyiakan salat, maka yang lainnya dia akan lebih sia-siakan lagi. Ya, makanya salat kan ibadah yang paling agung setelah ya tauhid. Karena itu kalau kita lihat sejarah para sahabat itu adalah orang-orang yang begitu menjaga salat. Para ulama ya begitu menjaga salat melebihi ibadah yang lain. Ya, bukan karena pekerjaannya, bukan karena kesibukannya sehingga melalaikan salatnya. Ya tidak. Tapi lebih baik dia kehilangan dunianya daripada kehilangan salatnya. Karena itu adalah sumber
kekuatan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Banyak orang sukses tapi meninggalkan salat, maka nanti ujungnya dia tidak akan sukses. Paham? Nanti ujungnya dia tidak akan sukses. Banyak misalnya, apalagi sekolah-sekolah atau pendidikan Islam yang tidak terlalu peduli dengan salat, banyak yang lulus dengan nilai yang bagus, ilmu-ilmu Islamnya bagus, tapi kalau dia tidak jaga salatnya, nanti amburadul. Amburadul pemahamannya, amburadul dakwanya, amburadul kegiatannya. Karena itu adalah kunci keberhasilan. Ya. Makanya kita disuruh ya isti'anah dengan salat. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah yang berat yang dihadapi, dia pergi salat. Ya, pergi salat, isti'anah kepada Allah dengan salat. Supaya tenang pikirannya, tenang hatinya. Sehingga masalah itu bisa cair. Oh, ini jalan keluarnya. Ini yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kita belajar, ada perkara yang kita sudah pelajari berulang-ulang sulit, ya coba mulai dengan salat. Pergi berwudu, salat. Lihat Imam Bukhari rahimahullah. Setiap dia memasukkan hadis dalam Sahih Bukhari, karena pilihan dari 600.000 hadis, itu kan bukan pekerjaan mudah. 600.000 hadis dipilih, nanti tersisa tinggal 4.000-an hadis. Ya bukan pekerjaan gampang kan? Setiap dia mau masukkan dalam sahihnya, bahwa inilah yang dia pilih, dia sholat dulu di raudhah 2 rakaat. Isti'anah. Maka hasilnya, ya kitabnya menjadi kitab yang terbaik setelah Al-Quran. Ya walaupun namanya karya manusia, tidak ada yang sempurna. Ada kritikannya, walaupun kritikan itu bisa dijawab. Tapi kritikan itu menunjukkan ada yang tidak sempurna. Tapi syahidnya di sini, setiap dia mau masukkan hadis dalam sahihnya, dia sholat. Nah, karena memang petunjuknya begitu. Ya. Sebagaimana juga petunjuk Nabi kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala, wasta'in billah. Wa idza berlindung kepada Allah, a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat ketidakmampuan. Ajaz, belum berbuat sudah tidak mampu. Itu namanya ajaz. Artinya pekerjaan yang dia mau hadapi itu belum dia lakukan, sudah muncul dalam dirinya, saya tidak mampu. Padahal sebenarnya dia punya kemampuan. Kalau sudah dikerjakan baru mundur, namanya malas. Sudah dikerja, mampu dikerja, kemudian dia tinggalkan, itu namanya malas. Tapi ajaz, tidak mampu sebelum dia berbuat. Makanya supaya kita mampu, isti'anah. Karena manusia tidak ada yang mampu kecuali dibantu oleh Allah. Ya, kecuali dibantu oleh Allah. Karena itu betapa banyak manusia yang punya kelebihan, kekuatan, kemampuan, tapi berakhir dengan ketidakmampuan. Kenapa? Karena tidak dibantu oleh Allah. Dan sebaliknya betapa banyak manusia kalau dilihat tidak mampu.
tidak kuat. Tapi karena dia memohon bantuan kepada Allah, dibantu oleh Allah, akhirnya dia mampu. Ya, bukankah sahabat ketika perang 300 lawan 1000 kan tidak mampu. Tapi karena dia isti'anah kepada Allah, bagus ibadahnya, bagus sholatnya, dibantu oleh Allah, maka dia mampu mengalahkan musuhnya. Ya. Tapi bagaimana kita kaum muslimin mau menang kalau dia minta bantuan kepada jin, kepada wali, kepada kuburan, kepada ya macam-macam. Lihat Nabi Zakaria tidak punya anak. Ya minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa Zakaria idnada rabbahu. Ya, berdoa kepada Allah. Nah, jadi kesimpulannya jamaah sekalian, isti'anah itu harus selalu dibarengi antara iktimad, bersandar. Bersandar di sini amalan hati, ya. Ya, karena isti'anah itu amalan hati. Ya. Kemudian percaya. Kemudian mengambil sebab-sebab, sebagaimana tawakal itu amalan jawarih, anggota tubuh. Nah, jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan iyyaka menunjukkan hanya benar-benar hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka kapan dipalingkan kepada yang lain berarti dia berbuat kesyirikan. Ya, jelas? Nah, kemudian sedikit sebagai pelengkap, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang juga menunjukkan bagaimana pengaruh isti'anah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Bukhari, ketika terjadi perang Jamal, dia menyangka bahwa bapaknya memanggilnya sebelum perang Jamal, karena dia menyangka mungkin atau kemungkinan besar dia akan meninggal dalam perang Jamal, terbunuh. Maka dia panggil anaknya, yakni Abdullah bin Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia panggil anaknya Abdullah, berwasiat, wahai Abdullah, saya punya utang. Kalau saya nanti meninggal dalam peperangan, maka bayarkanlah utang saya. Kamu yang bayar. Ya, karena utangnya bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, karena mungkin dia tahu, karena utangnya mungkin besar, dilihat kemampuan ekonomi anaknya ini, ya mungkin tidak bisa menutupi sebagian utangnya, maka dia mengatakan, in a'jazaka syai' fasta'in bi maulaya. Kalau kamu tidak mampu, atau ada sebagian dari utang itu kamu tidak mampu, ista'in bi maulaya, minta tolonglah, isti'analah kepada maulaya. Maka Abdullah bertanya, ya aba atau ya abati, man maulak, siapa walimu? Maka bapaknya menjawab, Allah. Waliku adalah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka suatu hari Abdullah bin Zubair ini bertemu dengan Hakim ibnu Hizam. Hakim ibnu Hizam ini bertanya kepada Abdullah, berapa banyak yang ditinggalkan oleh bapakmu dari utang? Berapa banyak utang yang ditinggalkan bapakmu? Karena dia tahu atau mungkin pernah dengar atau ada kabar yang sampai kepadanya bahwa utangnya banyak. Nah, kalau anaknya ini secara normal dia tidak mampu tutupi utang bapaknya. Ya. Maka Hakim ini sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya yang baik, dia mengatakan kalau kamu tidak mampu maka minta tolonglah kepadaku. Ya, minta tolonglah kepadaku untuk membantu membayar utangmu. Ya. Maka isti'anah kepada makhluk itu bisa. Tapi syahidnya tadi bapaknya yakni Zubair itu sudah mengingatkan anaknya, kalau kamu tidak mampu isti'anahlah kepada Allah. Maka dikabulkan doanya. Isti'anah kepada Allah akhirnya dibantu oleh sahabatnya yang lain. Nah, jadi itu besarnya pengaruh minta tolong kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati orang itu membantu. Jadi isti'anah dulu kepada Allah baru isti'anah kepada makhluk. Nah, jangan dibalik. Kita kan kebanyakannya minta tolong kepada makhluk. Nanti kalau tidak bisa baru pergi sholat. Hah? Ya kan? Pergi pinjam sana sini tidak ada yang mau pinjamkan dia. Baru setengah mati dia sholat. Ya Allah, sampai menangis, saya sudah datang ke bulan. Tidak ada yang mau bantu. Nah, kalau petunjuk agama terbalik, isti'anah dulu kepada Allah. Supaya Allah gerakkan makhluk untuk membantu kamu. Ya, untuk membantu kamu. Sebagaimana para sahabat. Isti'anah kepada Allah perang. Baru Allah bantu dengan perantaraan makhluk, yakni para malaikat membantunya dalam peperangan. Ya, jadi saya kira itu saja ya pelajaran kita malam hari ini. Ya. Jadi banyak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baru kepada makhluk. Bahkan termasuk urusan kita sendiri. Ya, urusan kita sendiri. Ya, isti'anah dulu kepada Allah, baru kita kerjakan urusan itu. Sampai-sampai para salafus soleh itu sampai urusan sandalnya pun isti'anah kepada Allah. Ya, kadang kita kan sepelekan, masa urusan sandal minta tolong kepada Allah. Nah, itulah bedanya kita dengan mereka. Nah, makanya kehidupan mereka itu besar sekali keberkahannya karena selalu dibantu oleh Allah. Kita kan sekarang urusan ini mudah, banyak sekali kemudahan, tapi kurang keberkahannya. Kenapa? Karena selalu mengandalkan kekuatan kita, bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, naktafi bihadzal qadar. Nasallahu subhanahu wa ta'ala yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana wa zidna ilman wa amalan. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq was-sadad. Wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ay yujannibana jami'an minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.